Yes, hello everyone. Kembali lagi ketemu gue di Friday Nuggets. Dan belum terlambat buat gue ngucapin Happy Passover. Selamat Paskah buat teman-teman semua. Selamat teman-teman kembali merenungkan, mengingat momen karya salib Tuhan Yesus. Momen kebangkitannya yang begitu mengubahkan kita dan memberikan kita pengharapan akan kehidupan. Hari ini kita masih dalam Identity Series. Dan kali ini gue akan membahas tentang loved, dicintai, accepted, diterima, dan forgiven. Atau diampuni. Ya. Nah, teman-teman di tangan gue ada KTP gue nih. Lihat, ya ini KTP gue. Gue dapat ini waktu usia gue jelas 17 tahun. Ya gue yakin lu semua tahu ya, syaratnya adalah usia 17 tahun, lu bisa dapat ini. Tapi melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, ada surat pengantar dari RT RW. Intinya untuk mendapat ini itu sebuah proses penantian. Kalau buat gue dulu inget banget. Aduh, gue 17 tahun nanti udah dapat KTP nih, dapat KTP. Wah, gue seneng banget. Dan di KTP ini ada identitas gue nih. Ada nama gue, tempat dan tanggal lahir, ini jelas tidak bisa berubah ya. Jenis kelamin, golongan darah, dan sebagainya. Ada banyak identitas atau jati diri gue di KTP ini. Ya. Dan melalui KTP ini gue bisa apply banyak hal. Kayak sekarang teman-teman tahu kan kalau teman-teman mau jadiin premium dari sebuah aplikasi e-wallet, teman-teman harus foto selfie dengan KTP seperti ini. Foto selfie untuk KTP. Lalu kita bisa dapat premium di e-wallet kita. Ya kan? Di dompet elektronik kita. Banyak hal. Dan teman-teman bisa dapetin ini nih, SIM C ini untuk gue mengendarai motor, SIM A nih ya, untuk gue dapat mengendarai mobil. Dan ini semua didapat ketika gue punya identitas KTP. Dan masih banyak lagi yang gak gue bawa semua hasil karena gue punya identitas ini. Dan karena identitas ini, gue diakui di negara ini sebagai warga negara. Nah, di belakangnya ada apa nih ya? Kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Ada gambar Republik Indonesia ya. Nah, KTP ini berlaku selama gue hidup di dunia ini. Kemanapun gue pergi ketika ditanya identitas dari negara mana, gue diakui karena kartu ini. Ya. Dan identitas ini ya jati diri kita yang ditulis di sini gitu. Seperti tadi nama, jenis kelamin yang gak berubah sifatnya. Nah, tahukah teman-teman bahwa identitas kita di kerajaan sorga juga bisa kita peroleh, ya. Dan surprisingly syaratnya nggak sebanyak tadi untuk bikin KTP. Syaratnya adalah menerima dan percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan diri kita beriman sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dalam kita menjalani hidup setelah percaya Yesus, kita nggak nunggu mati, tapi kita tetap di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Kristus. Ya, kita lihat ayatnya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, yang baru sudah datang. So, to be in Christ means that you are a new creation. Kita itu ciptaan baru. Dan ini yang paling penting, you have a new identity. Jadi identitas kita di dunia ini ketika kita udah di dalam Kristus, kita sudah punya identitas yang baru. Yes, betul. Ini di negara Indonesia berlaku, di dunia ini. Kewarganegaraan KTP ini berlaku. Tapi dalam kewarganegaraan kerajaan sorga, ya, ketika kita menerima Yesus, kita punya identitas yang baru. Dan identitas dalam Kristus tidak hanya berlaku di dunia ini yang sementara saja. Melainkan setelah kita selesai di dunia ini, kita tetap di dalam Kristus. Alias identitas kita yang di dunia ini mungkin hanya berlaku setelah kita mati. Sampai kita mati ya udah, kita punya akta kematian karena KTP ini. Lalu kita gak berlaku lagi. Tapi kalau dalam Kristus, identitas kita berlaku kekal. Dan again, gue mau bilang bahwa yang namanya identity itu gak berubah, ya gak sih? Gue gak mungkin kan tiba-tiba berubah nama. Jelas identitas gue, nama gue Alvin. Jelas gue jenis kelamin gue laki-laki. Identitas gue gak berubah nama. Tempat tanggal lahir gue gak berubah. Ya, golongan darah gue gak berubah yang tercatat di sini tuh ya.
ya. Dan sama halnya dengan dalam Kristus. Dalam Kristus identitas kita nggak berubah ya. Karena identitas kita dalam Kristus tidak didasari dari perbuatan kita, tapi dari siapa? Tuhan, alias pribadi yang menaungi kita, pribadi yang menebus kita. So, poin pertama, apa aja sih yang sebetulnya kita perlu sadari ya, sebagai ciptaan yang baru, sebagai seseorang yang punya new identity. Apa aja yang harus kita sadari? Apa aja yang harus kita aware, teman-teman? Ya, yang pertama, in Christ, God loves you more than you can imagine. Artinya gini, Tuhan mencintai saya, mencintai elo lebih daripada apa yang lu bayangkan, daripada apa yang lu pikirkan, ya. Dan menyadari bahwa kita dicintai, menerima identitas ini, itu perlu proses, teman-teman. Kadang-kadang kita selalu terganggu dengan perbuatan kita, ya nggak sih? Padahal kita dicintai bukan karena perbuatan kita, tapi karena emang Dia memutuskan untuk mencintai kita. Kita lihat ayatnya di Yohanes 3 ayat yang ke-16, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang sejati dan kekal. Wow. Ternyata karena Allah begitu mengasihi kita, ya, makanya kemarin momen Paskah terjadi. Yesus memutuskan datang ke dunia, Yesus memutuskan mati dan bangkit untuk kita. Dan itu keputusan Dia, tidak didasari karena perbuatan kita. Tapi kan, kok kita berdosa, kita sukanya lihat gambar-gambar yang porno, kita sukanya membenci orang, kita suka apa yang tidak disukai Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Gue gak suka firman Tuhan. Kan kita berdosa kok. Kita sukanya hal yang jorok. Kita sukanya bertengkar. Kita sukanya bikin onar. Yes, emang kita itu pada dasarnya berdosa. Makanya sadar akan keberdosaan kita. Tapi sekali lagi gue mau bilang, keberdosaan kita tidak mengganggu identitas kita. Keberdosaan kita tidak mengganggu identitas kita bahwa kita dicintai. Ya, mungkin ada banyak suara yang membisikkan kita di telinga atau di dalam hati nurani kita yang berkata, lah lu masih buat kayak gitu, lah lu masih gak bener gitu, lah lu jorok, nah lu gak kudus, mana mungkin lu dicintai. No. Kenyataannya ayat ini bicara bahwa Allah begitu mengasihi kita. Keberdosaan kita tidak mengganggu identitas kita. Seringkali kita ditipu sama iblis yang berbisik, kita gak layak dicintai. Perbuatan lu kayak gitu, lu gak layak dicintai. Lu gak layak dikasihi. Yes, emang kita gak layak. Tapi kita gak bisa mengubah siapa Tuhan karena perbuatan kita. Itu identitas kita yang benar-benar kita pasti terima dan ini tidak bisa berubah. Karena identitas kita didasari akan perbuatan Dia. Intinya Tuhan gak terganggu deh sama perbuatan kita. Gak percaya? Kita lihat lagi ayatnya di Roma 5 ayat 8. Ya, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Ya, Yesus mati buat kita, itu waktu ngelihat diri kita lagi berdosa. Wow. Jadi poin pertama, kesimpulannya adalah He doesn't love you because you are lovable. Dia gak mencintai kita karena kita itu layak dicintai, bukan. But because He is love. Tapi karena Dia lah cinta itu. And nothing can stop Him. Gak ada yang bisa memberhentikan Dia untuk mencintai kita. Mau segimana parahnya kita. Kenyataan inilah identitas kita. Ya, ibaratnya itulah identitas kita. Di dalam Kristus kita dicintai. Sadar bahwa kita dicintai. Sadar. Itulah rasa aman kita seharusnya. Itulah rasa berharga kita. Itulah rasa kita luar biasanya Tuhan kita. So sadar bahwa kita dicintai. Yang kedua, in Christ God has completely accepted you. Ya, menerima kita secara penuh.
menerima kita. Yes, betul banget. Emang di dunia ini untuk dapat pengakuan, dapat penerimaan, nggak langsung sih. Seringkali kita ditanya kan, lu dari keluarga mana lu? Usaha orang tua lu apa? Lu punya apa? Siapa sih family lu? Lu prestasinya apa sih? Apa aja sih yang udah lu buat? Coba lihat konten lu, coba lihat Instagram lu. Mobil lu apa? Motor lu apa? Kita mungkin seringkali dinilai dari apa yang kita pakai, dari prestasi kita. Baru setelah itu kita diterima oleh satu kelompok teman. Untuk dapat penerimaan, kadang bahkan ya ada teman gue ngelakuin hal-hal yang tidak baik untuk mendapat penerimaan. Wow. Sedangkan dalam Tuhan, percayalah bahwa kita sudah completely accepted. Secara penuh diterima. Mungkin banyak bisikan keras bilang bahwa kamu bukan orang Kristen yang baik misalnya. Kamu bukan anak Tuhan yang baik. Kamu bukan, kamu kurang, kamu bukan. Pokoknya kamu bukan dari latar belakang yang keluarganya baik dan sebagainya. Dan ternyata teman-teman, salah satu murid Yesus yang namanya Petrus pun juga pada awalnya merasa demikian. Dia pikir bahwa Allah sama dengan kebudayaan di dunia ini. Menerima hanya segelintir orang. Menerima hanya orang Yahudi, orang yang ngerti firman. Wow, tapi secara luar biasa Allah menjelaskan semuanya itu kepada Petrus di Kisah Rasul 10. Ya, di situ ceritanya waktu Petrus benar-benar gak bisa terima kalau ibaratnya gini, Petrus memiliki pemikiran bahwa Tuhan hanya menerima segelintir orang. Ya, Tuhan hanya mengasihi segelintir orang. No, ternyata kita lihat ayatnya di Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Wow, kamu dari ras manapun, kamu dari latar belakang manapun, Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Nah, syaratnya masih sama ya, takut akan Tuhan. Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Wow, Tuhan menerima semua orang secara equal. Mungkin di dunia ini kita untuk mendapat penerimaan gak langsung ya. Gue dulu inget banget waktu gue sekolah, gue harus melakukan banyak hal gitu. Gue harus bisa dibilang smoking waktu itu. Cuman ikut-ikutan sih. Tapi hanya untuk bisa ngobrol sama orang yang gue rasa dia populer. Untuk diterima. Lalu gue mencoba untuk ngelakuin hal-hal yang gak oke. Hanya untuk bisa diterima. Wow. Tapi Tuhan tidak demikian. Apapun latar belakang kita, Dia terima kita sepenuhnya. So, kesimpulannya adalah untuk poin nomor 2 ini gini. I don't accept you because you are perfect. You're not. Kita gak perfect. Kita gak. I accept you because you are God's dearly loved child. Accepted by Him. Diterima oleh Dia. Kita diterima karena kita emang identitas kita. Anak Tuhan. Pada dasarnya anak Tuhan diterima sepenuhnya. Lihat, syaratnya tetap sama ya. Mempercayai diri kita in Christ. Bahwa kita adalah anak yang dikasihi. Yang pertama tadi dan diterima. Selalu mungkin kita bilang, masa sih syaratnya segampang itu? Cuma menerima Yesus, percaya Yesus. Jujur ya, buat gue personally, untuk beriman, percaya, dan menerima. Kadang gak mudah loh. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu tidaklah mudah. So for me personally, saya perlu berulang-ulang merenungkan identitas ini dalam Tuhan. Identitas dalam Tuhan. Identitas dalam Tuhan. Melalui ayat-ayat firman Tuhan yang tadi gue baca, gue kadang-kadang mikir, perbuatan gue parah gini ya, firman Tuhan tadi berubah gak ya? Dan gue sadar ternyata firman Tuhan tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan tidak pernah didasarkan atas perbuatan kita, melainkan atas perbuatan Dia. Yang terakhir, poin nomor 3, in Christ God has fully forgiven you. Dalam Tuhan kita sudah secara penuh diampuni. Kolose 2 ayat 13 berkata seperti ini. Dahulu
kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa. Karena kita berdosa ya. Dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Tapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Dosa kita itu tidak bisa ditebus karena dari perbuatan kita, teman-teman. Udah percaya aja. Mau lu ke gereja, mau lu pelayanan, mau lu gimana pun, mau lu berbuat baik sedemikian pun, kita gak bisa menebus dosa kita. Dosa kita itu ibarat hutang yang gak akan pernah lunas. Karena terlalu besar, terlalu banyak. Ya, oleh karena itu Yesus mati sebagai bentuk membayar lunas seluruh utang kita. Dan inilah identitas kita. Kita sudah secara penuh diampuni. Penuh loh diampuni. Serius kok, penuh kok. Kalau gitu misalnya gue buat dosa lagi gimana? Buat salah lagi gimana? Buat salah lagi nih. Iya. Kita kan manusia yang gak pernah luput dari dosa. Dosa kan menggiurkan. Dosa kan menggiurkan. Iya, kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Tapi firman Tuhan ini tidak berubah. Kita sudah diampuni. Dosa kita hari ini, dosa kita mendatang sudah diampuni. Sudah diampuni dosa mendatang. Yakin kok? Enak dong kalau gitu. Gue bisa buat dosa kapanpun. Lah, bentar. Gue tanya lagi nih. Identitas kita ini anak Tuhan in Christ atau masih dalam dosa? Kok yang kita pikirin gimana caranya buat dosa dan mempergunakan kebenaran dalam Tuhan? Perhatikan baik-baik. Kalau identitas kita dalam Tuhan, kita gak akan sibuk cari cara buat dosa. Lah orang Tuhan udah mati buat kita karena dosa itu, masa kita pengen terus cari cara buat ini? Tuhan mati kan supaya kita pindah dari sini, pindah ke sini, punya identitas yang baru. Yang ada kalau kita sudah menghidupi identitas ini, kita cari cara untuk mengerjakan identitas ini dengan baik. So gini teman-teman, identitas harusnya menentukan perbuatan kita. Bukan perbuatan kita menentukan identitas, jangan terbalik ya. So kalau identitas kita di sini anak Tuhan, kita akan cari cara sebenarnya. Kalau gue sebagai, misalnya ya, sebagai pria gue harus ngapain sih? Sebagai seorang Alvin yang usia segini ngapain sih? Sama juga sebagai seorang Alvin yang begitu dikasihi, padahal gak layak dikasihi. Yang begitu diterima, padahal gak layak diterima. Yang begitu diampuni, padahal gak layak diampuni. Maka dari itu gimana gue mau mengerjakan identitas ini yang begitu luar biasa yang gue dapat dari Tuhan. Padahal gue gak layak didapat. Kasih karunia yang begitu besar. Ya, harusnya ketika kita melihat ini identitas kita dalam Tuhan, perbuatan yang Tuhan mau adalah apa? Menghidupi firman Tuhan. Ya, harusnya identitas kita dalam Tuhan tuh lebih suka hal yang kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah identitas kita dalam Tuhan. Jangan kita malah sibuk mikirin dosa. No, jangan keluar dari identitas ini. Tetap hidup di dalamnya. Makanya tadi firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ya. So kesimpulannya aware bahwa in Christ, poin pertama tadi apa? I am deeply loved, dikasihi, dicintai dengan segitunya sampai Tuhan turun ke dunia ini dan kita ngerayain Paskah kemarin, ya. Completely accepted, secara penuh diterima, and fully forgiven, secara penuh diampuni. Itulah identitas kita. So dengan kita sadar kita di dalam Tuhan, seharusnya yang keluar dalam hidup ini adalah kemaksimalan, perbuatan yang kudus, perbuatan yang mulia, excellent, hati murid, penuh kasih, dan sebagainya. Gue tutup dengan sebuah cerita ya. Gue pribadi juga sama teman-teman. Gue sering kali ngerasa gue gue nggak ngelakuin firman sepenuhnya. Gue nggak bisa. Ada cekcok sama istri, sama orang tua, buat dosa, mengumpat. Suara dalam hati tuh kayaknya pengen marah, kecewa, benci. Mulailah perbuatan-perbuatan licik, pikiran-pikiran licik ada. Pikiran muncul, lu gak layak Vin jadi anak Tuhan. Lu gak layak ada di gereja. Ngapain lu munafik lu? Lu ke gereja tapi lu kayak gitu. Ngapain? Perbuatan lu gak bener.
Ngapain lu masih di sana? Aduh, apalagi itu teman-teman lu semua yang di gereja datang ibadah. Ujung-ujungnya minggu depannya, besok lusanya juga gak bener lagi. Indian gue mulai merasa iya ya. Terus gue merasa gue gak layak ngejauhi dari Tuhan. Merasa gak diterima. Padahal udah jelas completely accepted. Merasa kayaknya gue dibuang nih, gak dikasihi. Gak mungkin sih gue diampuni separah ini. Teman-teman, itu adalah tipuan. Itu semua adalah kebohongan. Itu adalah hoax. Kenyataan sebenarnya ya ini. Sampai kapanpun kita dikasihi, diterima, dan diampuni. Karena itu identitas kita, teman-teman. Itu identitas kita. Ya, gue diampuni, dikasih, diterima bukan karena gue aktif di gereja, bukan karena gue hebat pelayanan, bukan karena gue memberikan hidup gue sepenuh waktu sama Tuhan. Tapi karena itu adalah identitas gue di dalam Kristus, Tuhan yang mengasihi gue sepenuhnya. So, kenapa gue ada di gereja? Melayani, memberi hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan karena supaya gue disayang, bukan supaya gue diterima, bukan supaya gue diampuni. Tapi karena gue sudah diterima, sudah dikasihi, sudah diampuni sepenuhnya. So apa yang gue lakuin ini hanyalah akibat, hanya act of gratitude kita. Karena kita sudah mau menghidupi identitas ini. Gue harap apa yang gue sampaikan ini bisa memerdekakan teman-teman. Biar firman ini memerdekakan kita. Supaya kita mendasarkan kehidupan kita bukan karena perbuatan diri kita. Tapi karena perbuatan Tuhan yang begitu mengasihi kita, begitu menerima kita, dan begitu mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat identitas baru yang begitu Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami mau menghidupi ini. Ampuni kami, seringkali kami lupa akan identitas kami. Kami ingin kembali ke identitas yang dulu, Tuhan. Sebelum kami mengenal kasih-Mu, ampuni kami, Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kami diingatkan bahwa identitas kami sepenuhnya dikasihi, sepenuhnya diterima, dan sepenuhnya diampuni. Oleh karena itu perbuatan kami seharusnya menghidupi firman Tuhan. Thank you Tuhan untuk setiap identitas yang begitu luar biasa. Engkau begitu mengasihi kami dan itu bukti nyata. Engkau mati di kayu salib buat kami. Terima kasih, terima kasih. Biarlah firman ini boleh menjadi kehidupan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. See you again. God bless you.